Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan dalam rangka tahun baru, selamat tahun baru dalam masa raya Natal ini untuk seluruh warga Yakum yang berbahagia. Yakum Fellowship pada saat ini akan mengangkat tema di awal tahun, kita Yakum harus bertumbuh. Dan ayat yang akan kita cermati bersama adalah Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Sebelum kita menerimanya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan, kita berdoa. Kami memohon kepadamu ya Allah Roh Kudus, kiranya berkenan untuk hadir di dalam pagi ini di Yakum Fellowship saat ini, untuk sebentar menerima sabdamu, agar kami dengar-dengaran dan siap untuk melaksanakan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu semua siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 8 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18 akan saya bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Pelita. Demikian sabdanya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema kita jelas. Kita, Yakum, harus bertumbuh. Saya menekankan kepada kata bertumbuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertumbuh itu kata dasarnya adalah tumbuh. Dan KBBI memberikan 3 arti besar yang bermakna bagi kita semua. Yang pertama, bertumbuh itu artinya adalah timbul. Dalam arti ada kehidupan. Jadi timbul, ada kehidupan, bertambah besar, bertambah sempurna. Menandakan bahwa ketika ada pertumbuhan, itu ada kehidupan. Yang kedua artinya adalah bahwa bertumbuh itu sedang berkembang, menjadi besar, menjadi sempurna, dan menjadi semakin baik. Menandakan apa? Bahwa bertumbuh itu sesungguhnya adalah proses, sedang menjadi, dan mau tidak mau itu dialami. Sementara yang ketiga arti bertumbuh adalah timbul, terbit, terjadi. Artinya adalah bertumbuh itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ternyata menginspirasikan sebuah inovasi, sebuah tantangan untuk bagaimana yang tidak ada ini menjadi ada. Belajar dari Lukas 8, khususnya ayat 16, dan terutama bagian yang awal dikatakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupi dengan tempayan dan menempatkan di bawah tempat tidur. Jelas. Pelita itu adalah alat untuk membawa terang. Sesungguhnya dirinya itu adalah terang,
karena memang sudah menyala. Pertanyaannya adalah, mengapa pelita yang sudah menyala itu kemudian tidak menjadi terang? Dan kemudian dalam bahasa tema kita, itu tidak menjadi modal untuk bertumbuh. Ternyata di dalam ayat kita ini paling tidak disebabkan oleh dua hal yang krusial. Yang pertama, sebenarnya pelita itu menyala, tetapi ternyata ditutupi oleh tempayan. Menyala ditutupi oleh tempayan, maka kemudian nyalanya tidak menerangi. Yang kedua, sebenarnya pelita itu sudah menyala, tetapi disembunyikan di bawah tempat tidur, sehingga artinya kemudian dia tidak bisa menjadi terang. Kesimpulan umumnya sangat jelas. Penyebab utama pelita yang sesungguhnya sudah menyala ini tidak terang bukan karena sekedar tempayan yang menutupinya. Ini penyebab sekunder. Bukan sekedar tempayan menutupinya, atau bukan sekedar tempat tidur yang menutupi. Itu juga penyebab sekunder. Lalu penyebab primernya apa? Penyebab primernya adalah yang punya pelita itu dengan berbagai alasan, sengaja atau tidak sengaja, atau bahkan tidak tahu, tetapi jelas kalau di ayat kita itu ternyata dikritik itu sengaja. Sesungguhnya dia bisa meletakkan tanpa menutupi, diletakkan di bawah kaki Dian itu, tetapi yang terjadi adalah ditutupi dan ditempatkan di bawah tempat tidur. Inilah kritik yang pedas dari Tuhan Yesus Kristus. Penyakitnya itu ada pada subjeknya. Jangan nyalahkan tempayannya, jangan nyalahkan tempat tidurnya, tapi salahkan orang yang tahu bahwa ini sudah menyala, tapi dia tutupi dan ditempatkan di bawah tempat tidur. Jadi yang bermasalah kenapa tidak menjadi terang, itu yang terutama adalah yang mempunyai pelita itu sendiri. Siapa? Ya kita semua. Yakum. Bertumbuh itu dikaitkan dengan hidup sebagai pelita. Bertumbuh itu dimaknai sebagai adanya perubahan positif dan cara berpikir, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, perilaku, sifat, minat, maupun kepribadian. Dan itu terus-menerus dari waktu ke waktu. Pelita itu adalah lampu minyak yang sudah menyala, disebutkan di ayat kita, yang mana terangnya itu akan memancar ke segala arah jika diletakkan pada kaki Dian dan tidak ditutupinya. Diingatkan kepada kita, apalagi kita baru saja menghayati Natal, Yakum, supaya kita bangkit dan supaya kita menjadi terang, karena terang itu sudah datang. Artinya kita ini adalah terang. Kita ini adalah pelita yang sudah dinyalakan. Bahwa ternyata perumpamaan tentang pelita ini yang hakikatnya adalah terang, itu perlu difungsikan, dan itu menjadi alat pertumbuhannya kita, Yakum yang kita cintai. Nah, ternyata di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, kritikan pedasnya, masalah utamanya itu pada orang-orang yang ada di dalamnya. Ya saya, ya saudara-saudara semua. Oleh karena itu di penghujung dari perikop kecil kita ini ada dua penegasan. Yang pertama, mau tidak mau, ayat yang ke-17, tidak ada yang bisa ditutupi atau dibendung. Yang ditutupi atau dibendung pada akhirnya akan dinyatakan. Kita ini terang. Jangan coba tutupi oleh kesengajaan kita, ketidaktahuan kita, atau apapun itu. Kita ini potensial untuk bertumbuh. Jangan ditutupi itu. Karena yang ditutupi atau dibendung pada akhirnya akan dinyatakan. Ayat yang ke-17. Yang kedua, peringatan keras kepada kita untuk meletakkan segala keengganan, ketidakmampuan, ketidaktahuan. Saatnya untuk bertumbuh. Karena bagi yang menutupi,
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Peringatan bagi yang menutupi, peringatan yang dengan sengaja itu menghambat, peringatan yang dengan sengaja membendung, pada akhirnya akan diambil oleh yang empunya. Siapa yang empunya? Tuhan itu sendiri. Makanya tema kita sangat jelas. Yakum harus bertumbuh. Dan mari kita menjadi bagian untuk terus bertumbuh. Mari kita menjadi bagian untuk terpanggil di dalam pertumbuhan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami mendapatkan pencerahan berasal dari sabda agungmu untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya pertumbuhan Yakum itu adalah sebuah kemestian yang memang tidak bisa dibendung. Kami belajar tentang perumpamaan tentang pelita yang memang sudah menyala, tetapi ternyata orangnya lah yang jadi masalah ketika menutupi dengan tempayan, ketika meletakkan di bawah tempat tidur dan tidak meletakkan di atas kaki Dian. Tuhan berkatilah agar kami semua, seluruh sivitas Yakum, terlibat di dalam pertumbuhan Yakum, terlibat di dalam proses, terlibat untuk menandakan bahwa ketika bertumbuh itu artinya hidup, maka sesungguhnya Yakum ini hidup. Ketika bertumbuh itu artinya membuat inovasi, maka kami pun berinovasi. Ketika bertumbuh itu artinya adalah setia pada proses, maka kami akan setia kepada proses. Biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Kristus. Terima kasih untuk tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pertumbuhan yang telah Tuhan tetapkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.